Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya dengan jelas? Sebelum saya mulai, saya akan cek sound terlebih dahulu. Dari 13 siswa yang hadir di sini, apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Gimana yang lainnya? Baik, kelas akan segera kita mulai. Bagaimana dengan layar monitor? Karena di sini layar monitor juga sudah saya tampilkan. Ada yang menemui kendala, mengalami kendala tidak bisa lihat layar monitor saya. Apanya yang hilang? Cek 1 2 3. Halo. Masih bersama saya ya? Ini kok ada yang bilang hilang? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mengalami kendala atau sedang ada kendala melihat layar monitor ataupun mendengarkan suara saya kira kelas kita bisa kita mulai ya. Untuk itu akan saya buka terlebih dahulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat ketemu lagi dengan saya, Pak Arik, di mana hari ini adalah pertemuan ke-13 dan 14. Jadi saya sengaja gabungkan karena malam hari ini akan ada dua macam materi yang akan saya sampaikan. Hari ini tepat pada tanggal 21 April tahun 2017. Ya, tadi saya sengaja memutarkan lagu bagi yang bisa mendengarkan ya, lagu dari Gita Gutawa karena di Indonesia sekarang lagi memperingati hari Kartini ya, Hari Kartini pada tanggal 21 April tahun 2017. Jadi setiap tanggal 21 April itu selalu diperingati oleh Hari Kartini. Jadi tadi banyak sekali siswi-siswi yang berdandan ala-ala Kartini begitu, kemudian upacara memperingati Hari Kartini di sekolah-sekolah ataupun di desa-desa. Jadi banyak sekali peringatan-peringatannya. Dari segi film pun juga sekarang lagi rame di Indonesia. Jadi ada salah satu film karya Hanung Bramantyo, dan artis-artisnya juga artis top semua. Ada Dian Sastro, ada Acha Septriasa, ada Ayu Sita Nugroho, ada Reza Radian. Itu yang sekarang lagi tayang di bioskop seluruh tanah air, yaitu judulnya Kartini. Maka dari itu tadi yang saya perdengarkan ke kalian itu adalah lagu original soundtracknya Kartini ya. Gita Gutawa menyanyikan ibu kita Kartini. Jadi sengaja saya perdengarkan ya. Saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita Indonesia, karena dengan Kartini ya teman-teman sekalian atau wanita di seluruh Indonesia memiliki derajat yang sama dengan kaum pria, khususnya hak untuk memperoleh atau mendapatkan pendidikan secara sama ya dengan kaum pria. Ya, pada waktu itu memang perjuangannya sangat luar biasa ini Ibu kita Kartini ini, sesuai dengan film. Saya belum sempat nonton filmnya. Kayaknya memang bagus filmnya. Mungkin besok hari Senin karena hari Sabtu Minggu saya pergi ke Kota Malang dengan ibu saya.
Jadi saya belum sempat untuk nonton itu film Kartini. Jadi mungkin hari Senin Selasa. Saya juga penasaran sih dengan ini filmnya gitu. Ya, teman-teman sekalian, itu sekedar intermezzo saja, dan saya sudah mendapatkan info ya dari akademik bahwa minggu depan kalian akan melaksanakan ujian akhir semester untuk semua mata pelajaran yang ada di bawah program belajar kejar paket C. Untuk itu kalian silahkan persiapkan, dan surprise buat kalian semua yang ada di sini, 15 siswa yang hadir pada malam hari ini, karena nanti di jam terakhir nanti kan pada malam hari ini ada 2 jam ya. Jadi jam pertama akan saya gunakan untuk menjelaskan materi, kemudian yang kedua akan saya berikan bocoran soal lagi. Kalau kemarin saya sudah memberikan bocoran 5 sampai 6 soal, malam hari ini saya akan juga bocorkan sekitar 5 sampai 6 soal. Jadi lumayan ya, kalau total soalnya ada 25, kalian sudah dapat jawabannya sekitar 12. Itu minimal kalian sudah mengantongi separuh jawaban yang benar. Jadi tinggal memikirkan kembali jawaban yang lain sehingga kalian bisa terakumulasi nilainya menjadi nilai yang bagus ya, nilai yang memuaskan, artinya lulus gitu. Nah, tapi berbeda dengan pertemuan kemarin. Untuk malam hari ini sengaja saya acak, jadi saya tidak akan memberikan ini nomornya sama persis dengan nomor yang ada di soal ujian, tetapi soalnya sama persis, hanya saja nomornya saya acak. Jadi ya silahkan diamati baik-baik, silahkan dihafalkan jawabannya, tapi itu soalnya yang keluar gitu ya. Oke, untuk itu mari kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing untuk memulai kelas malam hari ini, supaya kelas yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu saya persilahkan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini untuk memulai kegiatan belajar dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru hadir. Langsung saja bergabung karena kelas akan segera kami mulai. Kita mulai bersama-sama ya. Biasanya memang kelas ini kan paling banyak ya. Saya rasa kalau 17 ini pasti akan tambah-tambah lagi di menit-menit selanjutnya. Untuk itu kita langsung mulai saja kelasnya, karena nanti kalau kita tidak mulai-mulai untuk menunggu yang lainnya, nanti waktunya akan terbuang ya. Baik, malam hari ini akan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang notulen rapat ya, bagaimana menulis notulen rapat. Kemudian yang selanjutnya nanti di materi kedua itu akan saya sampaikan tentang tentang menemukan fakta dan opini. Dan yang terakhir nanti baru bocoran soalnya ya. Jadi jangan bocoran soal dulu supaya kalian tetap stay di sini. Jadi ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Karena saya masih utang 1 kali pertemuan, jadi saya anggap ini 2 kali pertemuan ya. Tuh. Oke, kita mulai ya. Bisa lihat layar monitor dengan baik? Ada yang menemui kendala tidak bisa lihat? Bisa ya, di sini sudah saya tampilkan layar monitornya, yaitu tentang menulis notulen rapat. Baik, kalau bisa langsung saja, ini materinya tidak banyak kok, hanya sedikit saja. Jadi nanti setelah saya jelaskan apa itu notulen, nanti akan saya berikan 1 contoh supaya kalian nanti bisa ada gambaran kira-kira bagaimana cara menulis notulen rapat yang benar ya gitu. Ini Bunda Farid tidak bisa lihat, tidak bisa mendengarkan suara saya. Apa memang kendala jaringan di sana
kurang baik atau dari saya yang kurang baik ini ya, karena saya rasa semua siswa yang ada di sini kecuali Bunda Farid bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Mungkin log out dulu Mbak Bunda Farid. Oh, hujan angin ya di sana ya. Ada yang jelas. Oke. Berarti resource-nya sumber dari saya bagus karena sebagian besar siswa tidak mengeluh suaranya putus-putus ataupun tidak bisa melihat layar. Jadi cek dulu lagi sinyal yang ada di diri kalian, di tempat kalian, apakah bersahabat, apakah mendukung atau tidak. Ya, saya akan mulai dengan slide pertama. Ya, di sini saya tuliskan karena saya bayangannya mengajar di kelas ya. Mungkin kalian pernah mengikuti sebuah rapat ya di sekolah, di Karang Taruna atau di organisasi lain. Walaupun kalau tidak rapat di sekolah, karena kan kita sekolahnya tidak di ini ya, tidak di kelas secara langsung. Rapat yang lain deh, kalau misalnya kalian pernah ikut, misalnya rapat sesama buruh migran Indonesia, misalnya gitu, untuk membahas sesuatu hal yang penting gitu. Kemudian bisa juga rapat kelas ya, misalnya rapat kelas, misalnya kerja kelompok atau apa. Mungkin kalian pernah lah minimal atau pernah dalam umur yang sekian ini sudah pernah mengalami atau mengikuti rapat sekali saja minimal tuh sudah pernah saya kira ya. Dan kalian juga bisa membayangkan rapat itu seperti apa ya. Nah, biasanya dalam sebuah rapat, entah itu rapat di organisasi, entah itu rapat di Karang Taruna, entah itu rapat di sekolah, ataupun rapat dalam kuota orang-orang yang kecil, misalnya sama-sama rapat buruh migran Indonesia atau sama-sama rapat dalam agen yang sama gitu ya. Dulu mungkin teman-teman sekalian sebelum kerja di Taiwan pernah dikumpulkan ya sesama orang-orang yang bekerja di sana. Ya, misalnya orang-orang yang bekerja di area Taipei saja. Jadi teman-teman sekalian yang kerja di Taipei dikumpulkan semua sebelum bekerja. Kemudian diadakan rapat tuh, misalnya penjelasan aturan-aturan, kemudian hal yang boleh dilakukan dari gaji, kemudian cuti dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, tentu saja dalam rapat-rapat seperti itu, rapat-rapat tersebut ada hal-hal penting yang perlu ditulis dan dilaporkan gitu. Nah, kegiatan mencatat atau menulis segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat itu namanya notulen ya. Jadi perhatikan, ini adalah sebuah skill dalam bahasa Indonesia bahwa dalam rapat ya biasanya ada yang menulis, mencatat, kemudian nantinya akan dilaporkan ya tulisan-tulisan tersebut. Nah, kegiatan menulis agenda-agenda yang dibicarakan, yang didiskusikan dalam sebuah rapat itu namanya notulen. Nah, biasanya yang menulis notulen ini atau menulis laporan atau hal-hal yang penting di dalam rapat tersebut biasanya sekretaris ya, karena dalam rapat itu bisa diidentikan dengan misalnya rapat organisasi, rapat kumpulan pemuda, rapat kelas. Nah, biasanya dalam perkumpulan tersebut itu ada struktur-struktur organisasi, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, sekretaris inilah yang biasanya bertugas untuk membuat laporan atau menulis hal-hal yang penting yang didiskusikan atau yang dibicarakan selama rapat ya. Nah, kalau notulen tadi itu merupakan kegiatan mencatat atau melaporkan, nah orang yang mencatat atau melaporkan itu namanya notulis. Jadi notulen dan notulis. Kalau notulen itu kegiatan mencatat kemudian melaporkan, tapi kalau orang yang menulis atau mencatat sebuah laporan dalam sebuah rapat itu adalah notulis. Paham ya?
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira paham ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini lebih detailnya, lebih secara istilah atau secara pengertian. Ini kenapa Mbak Ika ini tidak bisa dengar suara saya dengan jelas? Yang lain gimana? Yang lain masih bersama saya ya. Baik, saya lanjutkan. Apa itu pengertian notulen? Notulen atau bahasa lainnya adalah notula. Itu merupakan catatan singkat mengenai laporan hasil rapat dan diskusi. Jadi di dalam notulen, di dalam rapat itu ada kegiatan mencatat secara singkat tentang kegiatan yang berlangsung di dalam rapat tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda atau kalian bertugas menjadi seorang notulis untuk menulis kegiatan selama rapat, itu tidak perlu ditulis semua. Misalnya bahasa apa namanya yang dikatakan ketua, yang dikatakan sekretaris atau anggota-anggota yang menyampaikan usulan, itu tidak perlu ditulis semua plek sama persis dengan apa yang dikatakan. Jadi yang ditulis itu yang singkat-singkat saja ya, yang singkat-singkat saja, tidak perlu ditulis semua. Kemudian notulen tersebut ditulis dalam bahasa yang jelas, singkat dan mudah dipahami oleh orang lain. Kenapa begitu? Karena nanti notulen itu akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, kepada oknum-oknum tertentu, ada kepada seseorang, sehingga ketika orang tersebut membaca tulisan Anda, karena Anda tadi tugasnya sebagai notulis, itu bisa dibaca dengan jelas, singkat, ya, dan mudah dipahami gitu. Ya, walaupun tidak ditulis semua, tetapi notulen ini berisi catatan-catatan penting tentang berlangsungnya diskusi atau rapat dari mulai atau dari awal hingga selesai atau akhir. Walaupun tidak ditulis semua, tetapi sebisa mungkin notulen yang ditulis, yang dicatat itu mencerminkan isi dari sebuah diskusi atau rapat yang terjadi atau yang dilaksanakan. Kemudian bagaimana sistematika penulisan notulen? Ya. Jadi sebenarnya notulen itu ditulis tidak asal ya. Jadi ada sistematika atau ada caranya. Caranya adalah disusun secara sistematis dan terstruktur. Artinya sistematis itu adalah tersusun secara teratur menurut kaidah yang berlaku. Jadi ada aturan-aturan bagaimana menulis sebuah notulen. Nanti akan saya berikan rangka atau salah satu contoh ya, biar nanti kalian ada gambaran. Kemudian terstruktur itu adalah urut ya, menurut pola-pola tertentu. Jadi selain ada aturan-aturan tertentu, ternyata juga ada pola-polanya dalam menulis sebuah notulen tersebut. Nanti akan saya berikan sebuah gambar yang bisa mengekspresikan menulis notulen dengan mudah. Baik, sebelum saya berikan contoh, kira-kira dari 20 siswa yang hadir di sini, pernah nggak dari kalian misalnya ketika rapat disuruh nulis hasil atau disuruh menulis kegiatan yang berlangsung saat rapat itu? Misalnya yang penting-penting suruh nulis, kemudian suruh melaporkan gitu akhirnya nanti. Pernah nggak kalian diminta untuk menulis kegiatan dalam rapat, pembahasan dalam rapat atau diskusi? Pernah nggak? Belum pernah ya. Baik ya, banyak yang belum pernah. Nah, di sini nanti akan saya gambarkan ketika mungkin nanti kalian pulang ke Indonesia ya, ikut
perkumpulan PKK, kemudian arisan ibu-ibu, atau masih ikut Karang Taruna atau apalah itu namanya, misalnya di organisasi di rumah ya, di desa. Nah, nanti ada kalanya kalian akan ikut sebuah rapat yang serius atau diskusi yang serius, dan nanti kalian diminta untuk Mbak Rara misalnya, tolong ya nanti dicatat diskusinya atau rapat malam hari ini dan nanti dilaporkan ketika rapatnya sudah selesai. Nah, itu namanya notulen. Nah, bagaimana cara menulis atau merangkum kegiatan rapat atau diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok atau organisasi-organisasi tertentu? Ini saya kasih gambaran supaya nanti kalian bisa paham ya. Nah, ini contohnya. Jadi kerangka notulen itu kurang lebih seperti ini. Ada berapa ini? Ada 16 bagian kira-kira. Yang pertama adalah judul notulen rapat. Biasanya rapat ibu-ibu PKK yang ke-17 misalnya tahun 2017 tanggal sekian ya, atau begitu saja, atau rapat ibu-ibu PKK yang ke-17 misalnya gitu. Nah, itu judulnya. Kemudian di bawah judul itu akan ada menu atau topik tentang hari dan tanggal. Jadi di situ nanti akan yang harus kalian tulis adalah hari dan tanggal. Misalnya hari ini ya, hari Jumat tanggal 21 April tahun 2017. Di situ juga ada tempatnya di sini ya. Ada tempat, bisa dituliskan misalnya tempat Mbak Rara, rumah Mbak Rara. Kemudian moderatornya siapa? Moderator itu adalah orang-orang yang memimpin sebuah rapat. Kemudian topik yang didiskusikan, misalnya membicarakan tentang kegiatan arisan yang akan dimulai tahun depan, misalnya gitu. Itu topiknya. Kemudian jumlah peserta yang hadir berapa, susunan acaranya nanti ditulis. Misalnya yang pertama pembukaan, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga sambutan ketua panitia, kemudian yang keempat misalnya acara lain-lain atau pembahasan sebuah masalah, kemudian yang kelima adalah penutup misalnya gitu, kemudian yang ke-8 adalah jalannya rapat. Nah, nanti kalian jelaskan pembukaannya siapa yang ngisi, inti rapatnya yang dibahas apa, hasil rapat yang disetujui bagaimana, kemudian penutup rapat dipimpin oleh siapa, dan akhirnya supaya lebih terstruktur yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang mengetahui di situ, ada notulis, ada pemimpin rapat ya, kemudian tanggal dan tempat di mana rapat dilaksanakan. Seperti itu kerangkanya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh notulen sederhana. Judulnya adalah Rapat Persiapan Menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-63 SMA Citra Bakti Surabaya. Saya bacakan ya bagi yang tidak bisa melihat, atau silakan yang sudah bisa lihat layar monitor bisa dibaca sendiri. Hari dan tanggal, hari Kamis tanggal 23 Maret 2008. Tempatnya ruang OSIS SMA Citra Bakti Surabaya. Waktu rapatnya adalah jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat. Moderator atau orang yang memimpin rapat adalah Ramadhani Muktiwibowo. Peserta seluruh siswa kelas 10 sampai kelas 12 beserta beberapa guru pembimbing. Jika di total jumlah pesertanya ada 50 orang. Susunan acara yang berlangsung adalah pembukaan, sambutan kepala sekolah, kemudian pembentukan panitia peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-63, kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Ini masih ada terusannya. Nah, hasil rapatnya, yang pertama adalah rapat dibuka OSIS SMA Citra Bakti Surabaya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, dalam sambutannya, Bapak Kepala Sekolah SMA Citra Bakti Surabaya memberikan saran agar panitia peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dibentuk dengan anggota meliputi perwakilan setiap kelas dan pengurus OSIS. Perlu diselenggarakan beberapa lomba seni, olahraga, dan lingkungan hidup yang memberi motivasi, sportivitas, aktivitas, dan kreativitas siswa. Dan juga pemberian hadiah bagi pemenang lomba dilaksanakan setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dilampirkan juga susunan panitia sebagai hasil rapat. Ketua Panitia Oki Pradana Bulang, Wakil Ketua Panitia Tamara Ratulangi, Sekretaris Cynthia
Simanjutak, Bendahara Krisna Laila. Seksi lombanya ada lomba lukis dipegang oleh Andi Sirada, seni tari Vina Silalahi, bola voli Doni Mamesah, kemudian sepak bola Rudi Mambo, kemudian kebersihan kelas Anastasia, keindahan taman Lis Sahertian. Jadwal kegiatan yang dibahas dalam rapat tersebut: persiapan lomba dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008, rapat panitia tanggal 11 Agustus 2008, pelaksanaan lomba 12 sampai dengan 16 Agustus 2008, pemberian hadiah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2008. Nah, itu hasilnya. Kemudian lain-lain, Vina Silalahi menjadi seksi lomba tari mengusulkan agar pemenang lomba mendapatkan kesempatan untuk mementaskan tariannya usai upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63. Usul ini kemudian diterima oleh Ketua OSIS dan seluruh peserta rapat. Dan penutupnya, rapat ini ditutup dengan doa oleh Ketua OSIS SMA Citra Bakti Surabaya pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kemudian ada tanda tangan si notulis dan pemimpin rapat. Nah, itu contoh sederhananya ya. Jadi kenapa notulen ini kemudian penting dalam sebuah rapat-rapat, karena itu bisa mengingatkan kita ketika kita lupa tentang keputusan rapat yang sudah-sudah gitu ya, atau bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pembahasan ke rapat selanjutnya, sehingga kita ada bahasan kemarin sudah bahas apa, sehingga tidak perlu kita ulangi lagi apa yang sudah kita bahas di rapat sebelumnya ke rapat setelahnya gitu. Itu kepentingan notulis ya, untuk mengevaluasi, kemudian untuk dokumentasi ya, untuk pegangan kita begitu. Itu notulen. Nah, itu contohnya ya. Sampai di sini paham ya? Gampang sekali kok notulen itu. Jadi besok kalau kalian diminta ketika ada rapat ya, ketika ada rapat diminta untuk menuliskan sebuah notulen seperti ini, saya rasa kalian bisa ya untuk menuliskan ya gitu. Sebenarnya saya pengen sekali praktek ada rapat kemudian kalian saya suruh untuk menuliskan, tapi karena posisi saya ada di sini, tunggu saja ya, saya datang lagi ke Taiwan, nanti kita akan praktekkan ya, gitu. Nah, itu untuk materi yang pertama tentang notulen rapat. Ya. Kemudian saya akan teruskan dengan materi kedua, yaitu tentang menemukan fakta dan opini. Baik. Nah, kalau yang ini saya kira teman-teman sekalian sudah pernah melakukannya ya. Jadi ada pertanyaan di sini, pernahkah kalian membaca sebuah tulisan pokok pada surat kabar atau majalah? Saya rasa semuanya pernah membaca koran, pernah membaca majalah, baik koran yang berbentuk koran cetak atau sekarang modelnya sudah koran elektronik ya. Kalian sudah bisa mendownload aplikasi di dalam Google Play ya, atau di aplikasi di iPhone, di iOS App Store gitu, atau di Windows Mobile, atau kalian langsung bisa akses melalui browser, melalui laptop, gadget-gadget kalian yang sudah canggih-canggih itu ya. Jadi kalian bisa membaca surat kabar atau majalah apapun itu bentuknya, dari digital kemudian ataupun cetak. Nah, pokok tulisan yang kalian baca yang ada di dalam surat kabar tersebut atau majalah tersebut biasanya disebut dengan tajuk rencana editorial. Ya. Di depan-depan gitu loh, Mbak. Jadi biasanya kalau pokok tulisan pokok yang ada di surat kabar itu adalah di depan-depan. Misalnya kalau kalian membaca surat kabar ya, koran aja misalnya koran Tempo atau koran Kompas. Di depan itu kan akan ada headline. Headline itu adalah pokok-pokok bacaan atau tulisan yang ada dalam koran tersebut. Tulisannya biasanya gede-gede, kemudian sangat menohok mata gitu, sangat menarik kita untuk membaca, misalnya tentang kasus pembunuhan atau tentang hukuman Ahok gitu ya, sidang Ahok dan sebagainya, ada di depan. Kemudian bawahnya ada tulisannya bersambung ke halaman apa, nah itu namanya tajuk rencana editorial ya. Nah, tahukah kamu apa tajuk
rencana itu. Tajuk rencana itu adalah memuat pandangan redaksi terhadap sebuah permasalahan sesuai dengan visi dan misi surat kabar. Jadi biasanya tajuk rencana itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh visi misi surat kabar. Kalau misalnya surat kabar atau majalah itu tentang majalah gosip artis-artis, pasti di situ headline-nya juga akan gosip-gosip para artis, misalnya si Raisa sama Hamid Daud ketangkap basah sedang makan malam atau sedang kencan itu misalnya, atau Raffi Ahmad sama Ayu Ting Ting kepergok selingkuh dan sebagainya. Itu kan gosip-gosip misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah itu namanya tajuk rencana, tetapi disesuaikan dengan visi misi latar belakang surat kabar yang diusung oleh sebuah penerbitan tertentu. Nah, supaya visi dan misi dalam tajuk rencana tersampaikan, biasanya redaksi surat kabar mengemasnya dalam sebuah fakta-fakta yang mendukung. Ya, selain mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung, tajuk rencana juga menyisipkan beberapa opini dari redaktur atau dari narasumber berita. Jadi biasanya biasanya yang ada dalam surat kabar itu kan ada fakta ya. Ada fakta, ada opini ya. Di dalam surat kabar itu ada fakta dan opini. Jadi hal-hal yang mendukung tulisan itu menjadi sebuah berita yang terjadi benar gitu. Kemudian ada juga orang-orang yang beropini, biasanya penulis atau editornya yang beropini, misalnya sesuai dengan opininya fakta-fakta ini tuh bagaimana dan bagaimana. Nah, itu. Kita bahas satu persatu. Apa itu fakta? Fakta dalam sebuah tajuk rencana atau surat kabar adalah berita yang mengungkap keadaan yang sebenarnya berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi bukan hoax ya, bukan berita bohong, bukan gosip ya. Karena kenapa itu disebut fakta? Selain fakta itu mengungkap keadaan sebenarnya, jadi bagaimana cara-cara kita bisa melihat bahwa sebuah kabar atau sebuah berita yang ada di dalam surat kabar atau majalah itu benar-benar fakta. Biasanya kalau fakta itu disertai dengan data-data, kemudian bukti ya, kejadian, waktu kejadian, tempat kejadian ya, ada grafik, ada tanggal, ada hari, bulan, tahun, tabel, gambar-gambar dan sebagainya dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga kita pun yang membacanya biasanya tahu, oh ini kejadian benar karena ada fotonya. Kemudian oh ini kejadian benar karena ada gambarnya dan orangnya itu benar-benar itu saya kenal misalnya gitu. Kemudian ada data-datanya menurut narasumber, menurut saksi dan sebagainya. Itu namanya fakta. Kemudian selain itu ada opini. Opini itu adalah ide, pendapat dan gagasan dari seseorang terhadap suatu topik atau masalah yang faktual. Nah, dalam opini ini memuat subjektivitas dari penulis yang mengenai masalah yang diangkat. Jadi opini itu lebih ke pendapat ya. Misalnya Mbak Rara membaca sesuatu hal, ya, kemudian pendapatnya begini. Gagasannya dia memberikan masukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika Mbak Mary Ardita itu membaca dengan topik tulisan yang sama, ternyata pendapat dan gagasan, ide atau hal-hal yang mencuat dari topik tersebut itu berbeda 100% dari Mbak Rara. Nah, itulah yang disebut dengan subjektivitas. Jadi tergantung dengan cara pandang seseorang itu melihat sebuah permasalahan atau sebuah berita yang dibaca, sehingga nanti akan memunculkan ide, memunculkan pendapat dan gagasan sendiri-sendiri dari orang-orang yang membacanya. Ini Mbak Aril nggak bisa dengar suara saya. Yang lain masih bersama saya? Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, mari latihan. Nah, ini ada salah satu kabar berita yang memuat fakta dan opini. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah judul, kemajuan teknologi mempengaruhi bahasa Indonesia.
Kemajuan teknologi informasi, terutama dalam pertelevisian dan media massa lainnya menyebabkan penggunaan dan penyebaran bahasa asing tidak terelakkan. Hal ini menyebabkan terjadinya pencampur aduan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dalam bahasa pergaulan, generasi muda zaman sekarang sering menggunakan bahasa-bahasa yang serampakan atau tidak baku akibat pengaruh media televisi yang banyak memutar film asing. Kata staf ahli peneliti Balai Bahasa Medan Agus Mulya. Nah, di sini kalian bisa lihat kata staf ahli di sini merupakan adalah opini. Ya. Kata staf ahli peneliti Balai Bahasa Medan Agus Mulya di sini adalah opini. Jadi pendapat dari Agus Mulya tadi tentang kemajuan teknologi yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ia mengatakan keserampangan berbahasa itu tidak terlepas dari bercampurnya bahasa asing, terutama bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Selain itu, banyak pula penutur yang menggunakan kosakata dari 3 bahasa berbeda dalam perbincangan di forum resmi. Ya, biasanya kalau kita menggunakan bahasa itu campur aduk ya, itu karena pengaruh teknologi, film-film ya, sinetron-sinetron yang sekarang juga begitu, ya akhirnya ikut dalam pengaplikasian atau penerapan di kehidupan nyata seperti itu. Agar bahasa Indonesia dihargai oleh dunia internasional, menurut dia bahasa Indonesia harus mampu bersaing dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Cina, dan Jepang. Untuk itu harus dimulai dari pribadi masing-masing anak bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mencampur adukannya dengan bahasa asing, katanya. Nah, ini juga katanya ya. Katanya itu juga merupakan opini dari Agus Mulya tadi. Dosen Bahasa Indonesia Fakultas Sastra Sumatera Utara atau USU, Yos Rizal Maksum mengatakan sebagai bahasa yang berkembang, bahasa Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Luasnya wilayah pemakaian bahasa Indonesia dan keanekaragaman penuturnya serta cepatnya perkembangan masyarakat mendorong berkembangnya ragam bahasa Indonesia saat ini. Nah, ini juga opini juga. Pengaruh bahasa asing juga menambah perbendaharaan bahasa Indonesia atau dikenal dengan peristilahan seperti kata-kata industri, reformasi, stagnasi, rehabilitasi. Sebelumnya kata-kata itu tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia, tapi sekarang menjadi ada yang diserap dari bahasa asing. Nah, ini fakta. Jadi ada data-datanya yang diambil dari referensi mana bahwa ada kata-kata bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu kata-kata industri, reformasi, stagnasi, rehabilitasi. Nah, itu fakta ya. Jadi kelihat data-datanya. Kalau misalnya ada sebuah berita kabar kok menurut siapa, kata siapa, kemudian seperti yang dituturkan siapa, itu sudah jelas itu opini ya. Jadi pendapat seseorang. Begitu. Nah, sampai di sini jelas ya. Habis ini saya akan berikan bocoran soal kepada kalian ya. Masih bersama saya? Baik. Kita masih ada sekitar 20 menit, saya kira cukup untuk membahas 6 soal. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan 6 sampai 7 soal, di mana 5 diantaranya adalah soal ujian akhir sekolah, nggak akan kalian kerjakan nanti. Jadi siap-siap dicatat, atau yang memiliki otak encer, yang mudah untuk mengingat-ingat, silahkan diingat-ingat, sehingga nanti kalau ketemu soal seperti itu jawabannya tahu yang mana yang benar ya. Baik. Sudah siap? Ya, seperti biasa tugas kalian sebelum saya memberikan kunci jawabannya, nanti saya minta kalian untuk menjawab soalnya hanya dengan menyebutkan A, B, C, atau D, atau E.
Dan jangan khawatir ketika nanti ada soal seperti itu, saya akan sedikit memberikan penjelasan kenapa jawabannya ini, sehingga bisa jadi ini sebagai review untuk mengingat-ingat materi-materi yang sudah-sudah gitu ya. Kita akan awali dengan pertanyaan nomor 1. Ya, ini masih berkutat dengan wawancara. Kemarin sepertinya ada satu soal yang saya sudah bahas. Ya, nomor 1. Berikut merupakan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara kecuali apakah A. Kata-katanya bersifat denotatif. Kemudian apakah B. Kata-katanya komunikatif. Apakah C. Ungkapannya tidak berbelit-belit. Apakah D. Menggunakan istilah asing agar kelihatan intelek. Apakah E. Kata-katanya disesuaikan dengan orang yang diwawancarai. Saya ulangi lagi soalnya, atau kalian bisa baca sendiri. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara kecuali A. Kata-katanya bersifat denotatif. B. Kata-katanya komunikatif. C. Ungkapannya tidak berbelit-belit. D. Menggunakan istilah asing agar kelihatan intelek. Atau E. Kata-kata yang disesuaikan dengan orang yang diwawancarai. Baik, saya tunggu jawabannya. Kira-kira mana jawabannya? Ada yang belum jawab? Ayo, kira-kira jawabannya apa untuk soal nomor 1 tentang wawancara atau kegiatan wawancara? Baik. Nomor 1, berikut ini merupakan syarat penggunaan bahasa dalam wawancara kecuali, berarti yang bukan ya. Jadi ada 4 jawaban yang dia merupakan syarat-syarat penggunaan bahasa dalam wawancara. Kita bahas yang A dulu, misalnya kata-kata bersifat denotatif. Kenapa bukan A? Denotatif itu adalah kata-kata yang menggambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi penggunaan kata-kata yang dengan kata-kata sesungguhnya, artinya tidak memakai peribahasa, kemudian tidak memakai puisi gitu, itu namanya denotatif. Berarti A merupakan syarat ya dalam wawancara ya, berarti jawaban nomor yang A salah. B, kata-katanya komunikatif. Ya, dalam kegiatan wawancara harus komunikatif ya, artinya pewawancara dengan orang yang diwawancarai harus nyambung. Ya, orang yang menanyai bisa ditangkap oleh orang yang ditanyai gitu ya. Nah, itu harus komunikatif, berarti itu syarat wawancara. Kemudian ungkapannya tidak berbelit-belit. Jadi ketika tanya sama orang, narasumber atau orang yang diwawancara dengan bahasa simpel, dengan pertanyaan simpel, itu lebih baik daripada dengan berbelit-belit. Jadi itu saya rasa sangat pas digunakan untuk wawancara ya. Jadi jawaban yang benar antara D dan E. Jadi yang jawaban yang benar adalah menggunakan bahasa asing agar kelihatan intelek. Itu merupakan yang bukan merupakan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam kegiatan wawancara. Karena apa? Kita juga harus lihat nih orang yang kita wawancara. Misalnya kita wawancaranya dengan anak TK, dengan anak SD,
dan kita pendidikannya misalnya sudah S1, sudah S2, sudah S3 yang paham misalnya 10 bahasa. Kita tanya dengan anak SD, kita bisa bisa misalnya mewawancarai tentang jajan sembarangan di sekolah menggunakan bahasa Cina, dan dia orangnya orang Jakarta misalnya nggak bisa bahasa Cina, ya itu kan salah kaprah ya. Jadi tidak menempatkan posisi dalam keadaan atau situasi dan kondisi yang pas. Jadi jawaban yang benar adalah menggunakan istilah asing agar kelihatan intelek. Kita lanjutkan di soal yang nomor 2. Nah, ini masih tentang wawancara. Anda akan mewawancarai kepala desa tentang kemajuan desa karena desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat provinsi. Kira-kira waktu yang tepat yang bisa Anda lakukan untuk melakukan wawancara kepada kepala desa tersebut yang mana? Apakah A. sore hari menjelang maghrib? Apakah B. siang hari pukul 12? Apakah C. sore hari pukul 16? Apakah D. pagi hari pukul 10.30? Apakah E. pagi hari pukul 6? Saya ulangi, kalian sebagai wartawan nih ingin mewawancarai Pak Kepala Desa tentang kemajuan desa karena desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat provinsi. Waktu yang tepat untuk melakukan wawancara tersebut adalah yang mana? Apakah A. sore hari menjelang maghrib? B. siang hari pukul 12? Apakah C. sore hari pukul 16? Apakah D. pagi hari pukul 10.30? Apakah E. pagi hari pukul 6 pagi? Saya tak ambil air ya, air minum untuk minum sebentar sambil menunggu jawaban kalian. Ya, saya kembali. Lah, sebentar, minum saya kemana?
Baik, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah yang D, pukul 10.30. Kenapa nggak pukul 12? Ada yang tahu alasannya kenapa nggak pukul 12? Iya, sip, pinter semua ya. Karena di jam 12 bagi yang muslim mungkin sedang sholat zuhur atau makan ya, karena istirahat kan waktunya sedikit ya. Biasanya kalau hal-hal berbau wawancara itu sudah bisa dihitung sebagai jam kerja. Jadi ya paling bagus ya jam kerja jam 10.30, jadi nggak jam 12 siang. Lagi, ini masih dengan topik wawancara nomor 3. Karena waktunya tinggal 10 menit ya. Nanti kalau tidak selesai kalian akan kecewa. Ya. Maka saya cepatkan saja. Nomor 3 soalnya adalah orang yang tepat dijadikan sebagai narasumber dalam wawancara adalah orang yang bagaimana? Apakah A, mampu menguasai masalah, atau B, dekat dengan pewawancara, apakah C, memiliki kedudukan yang lebih tinggi, apakah D, ditunjuk oleh yang berwenang, apakah D, bersedia diwawancarai. Baik, hati-hati. Hati-hati jawabannya. Saya ulangi lagi nomor 3. Orang yang tepat dijadikan sebagai narasumber dalam wawancara adalah apakah A, mampu menguasai permasalahan, apakah B, dekat dengan pewawancara, apakah C, memiliki kedudukan yang lebih tinggi, apakah D, ditunjuk oleh yang berwenang, jadi disuruh aja gitu, apakah E, bersedia diwawancarai. Kira-kira yang mana jawabannya? D itu ya ditunjuk aja sama orang yang berwenang gitu ya. Entah itu dia, ya ini dia jawabannya. Nanti ketahuan jawabannya apa. Ya, jawaban yang sangat tepat untuk mewawancarai atau kita memilih narasumber itu ya harus yang mampu menguasai permasalahan. Artinya kita punya segudang pertanyaan misalnya. Kalau misalnya seseorang itu tidak mampu menguasai permasalahan, artinya tidak mampu untuk menjawab, ya apa gunanya kita jadikan narasumber gitu ya. Atau kemudian ditunjuk sama orang yang berwenang, misalnya kamu wawancara itu, tapi itu tidak pas, misalnya seseorang yang ditunjuk itu tidak menguasai masalah dan sebagainya, ya sama aja gitu. Ataupun misalnya cuman yang bersedia diwawancarai, orang yang bersedia diwawancarai itu belum tentu dia bisa menguasai masalah gitu loh. Tetapi kalau ini nanti itu bisa dijadikan sebagai narasumber yang bagus karena bisa menguasai masalah dan menjawab, akan bisa menjawab atau memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lontarkan. Itu pertanyaan yang nomor 3. Jadi 100 buat kalian yang menjawab pertanyaan dengan jawaban mampu menguasai permasalahan atau jawaban A. Nomor 4. Oke, ini tentang sambutan. Di bawah ini yang termasuk pokok-pokok isi sambutan kecuali apakah A, salam pembuka, B, isi, C, pengantar, D, salam penutup, atau E, tujuan. Jadi kalau kalian melakukan sambutan atau memberikan sambutan, kira-kira yang bukan merupakan pokok-pokok isi sambutan itu yang mana? Apakah A, salam pembuka, apakah B, isi, apakah C, pengantar, apakah D, salam penutup, apakah E, tujuan? Ayo hati-hati.
Yo, hati-hati. Sambutan ya, kalian bisa membayangkan sambutan itu seperti apa kan? Ya, saya masih mau warning. Hati-hati. Yakin jawabannya? Jawaban yang benar tentang pertanyaan nomor 4 yang termasuk pokok-pokok isi sambutan, kecuali berarti yang bukan pokok-pokok isi sambutan adalah ini dia jawabannya. Tujuan ya. Jadi tadi yang jawab D salah ya, bukan D jawabannya tapi tujuan. Karena apa ya? Sambutan salam pembuka itu diperlukan, misalnya assalamualaikum ya, selamat pagi, selamat siang. Isi juga diperlukan di situ. Menyambut misalnya tentang memberikan sambutan tentang HUT kemerdekaan RI ke-70 misalnya. Pengantar juga misalnya juga diperlukan, misalnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur. Nah, kemudian salam penutup ketika sudah selesai ya ditutup. Masa jawabannya kan itu juga masuk dalam pokok-pokok sambutan untuk menutup sambutan itu ya, dengan salam atau terima kasih dan sebagainya. Dan yang bukan adalah tujuan, yang Soal terakhir nomor 5. Ini harus benar ya. Ya, ini ada sebuah bacaan teman-teman sekalian. Saya bacakan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk perilaku mencintai satwa atau binatang ya. Contoh sederhananya adalah memelihara hewan peliharaan di rumah. Anak kecil sangat menyukai kucing. Anak bisa diajarkan untuk memberi makan, merawat, dan menyayangi hewan peliharaan. Hal ini secara tidak langsung akan menumbuhkan kepedulian terhadap satwa. Pertanyaannya adalah, berdasarkan letak kalimat utama, paragraf tersebut termasuk paragraf apa? Apakah induktif, deduktif, induktif, naratif, atau argumentatif? Ya. Jadi paragraf yang saya bacakan tadi itu termasuk paragraf apa? Apakah induktif, deduktif, induktif, naratif, atau argumentatif? Saya ulangi lagi bacaannya. Bacaannya adalah seperti ini. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk perilaku mencintai satwa. Contoh sederhananya adalah memelihara hewan peliharaan di rumah. Anak kecil sangat menyukai kucing. Anak bisa diajarkan untuk memberi makan, merawat, dan menyayangi hewan peliharaan. Hal ini secara tidak langsung akan menumbuhkan kepedulian terhadap siswa. Kira-kira jenis paragrafnya apa? Apakah A. Induktif, B. Deduktif, C. Deduktif induktif, argumentatif, atau D. Naratif? Untuk soal terakhir, jawaban yang benar adalah tinggal 2 menit ya. Saya kira teman-teman sekalian sudah siap untuk melaksanakan ujian akhir semester. Jawaban yang benar adalah deduktif. Jadi B ya. Benar ya, deduktif. Karena tadi terletak di awal kalimat. Ya, itu bocoran soalnya. Silahkan nanti diingat-ingat untuk bisa menjawab pertanyaan soal UAS. Untuk itu mungkin sampai di sini saja teman-teman sekalian pertemuan kita di Bahasa Indonesia. Untuk di sesi pertama pertemuan kita pada malam hari ini setiap hari Jumat malamnya. Untuk itu
Kita akan segera memasuki season kedua, yaitu pelajaran kewarganegaraan. Untuk itu saya minta izin 2 menit untuk bernafas terlebih dahulu untuk bisa ganti ke kelas selanjutnya. Untuk itu mari kita tutup dulu kelas bahasa Indonesia ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk menutup kelas bahasa Indonesia. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Saya akan tunggu di kelas sebelah ya, di kelas PKN. Untuk itu silahkan log out terlebih dahulu dari account Bahasa Indonesia. Untuk itu masuk kembali di account PPKN. Saya sudah persiapkan materinya di sana dan saya akan menyampaikan bonus lagi untuk kalian di pelajaran PKN nanti. Silahkan masuk ya, jangan sampai bolos lagi. Untuk itu saya akhiri pertemuan Bahasa Indonesia dengan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kelas sebelah. See ya.